Tuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam pada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para salafus salih, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya hingga yaumil kiamat kelak datang, ya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, kaifa halukum santri-santri Ustaz, ya. Kutab awal 1, santri kutab awal 1, bagaimana kabarnya? Awal 2, awal 3, dan kelas konuni, bagaimana kabarnya, nak? Alhamdulillah, ya. Semoga Allah jaga antum selalu dalam kebaikan, insyaallah. Baik, insyaallah pada kesempatan hari ini ada beberapa hal yang akan Ustaz sampaikan, ya, terutama berkaitan dengan Ramadan, ya. Apa yang harus kita lakukan ketika bulan Ramadan datang? Yang pertama adalah kita bersukacita, ya, bergembira, senang, bahagia. Kenapa? Karena kita akan kedatangan tamu, ya. Kenapa? Karena Ramadan itu ibarat bulan purnama, ya, bulan purnama di antara bintang-bintang, ya. Dan kita lihat begitu indah bulan dibandingkan dengan bintang-bintang yang jauh, ya. Nah, dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, ya, yang Allah muliakan. Di sana banyak keberkahan, di sana banyak peluang-peluang kebaikan, ya. Dan kita harus bersukacita. Contohnya misalnya santri-santri Ustadz nih mau kedatangan tamu, tamu yang memang dirindukan, ya, atau misalnya neneknya, kakeknya, ya, atau pamannya, atau bibinya, ya, yang sudah lama tidak bertemu, dan begitu kita merindukannya, pasti tentunya kita akan bersiap-siap. Contohnya dari penampilan kita siap-siap, ya, rumah dibersihkan, dibuat senyaman mungkin, ya, agar terlihat indah. Bisa seperti itu. Atau misalnya akan kedatangan tamu yang memang mempunyai kedudukan, misalnya akan didatangi seorang presiden, ya, atau menteri, atau seorang ulama, alim ulama, ustadz atau syekh, ya, kita pasti akan senang, ya, kita akan mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, begitupun dengan bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kita tidak merasa senang atau tidak merasa bahagia ketika bulan Ramadan itu datang, ya, atau malah ada yang kesel. Nah, ini aneh. Padahal di bulan Ramadan itu banyak peluang. Kita bisa panen pahala sebanyak mungkin, ya, karena berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya, kita lihat, ya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah. Salah satu keutamaannya bulan Ramadan apa? Bulan Ramadan adalah pertama kali diturunkannya Al-Quran, permulaan Al-Quran, ya, di bulan Ramadan. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinati wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyahra falyasum. Ya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran,
sebagai petunjuk bagi manusia. Masya Allah ya. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Ya. Jadi pembeda antara yang betul dan batil, atau hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, ya, menemui bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Ya, Masya Allah ya. Surat Al-Baqarah ayat 185. Bagaimana di situ diturunkannya Al-Quran, ya, bahkan di situ penjelasan mengenai petunjuk itu, dan di situ juga pembeda antara hak dan batil. Dan bagi siapa saja yang bertemu dengan bulan Ramadan, maka dia berpuasa. Yang paling sering kita dengarkan ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya, nak, diwajibkan bagi kita puasa. Ya, sebagaimana orang-orang terdahulu diwajibkan berpuasa. Untuk meraih apa? Untuk meraih ketakwaan. Tidak lain adalah untuk meraih ketakwaan. Masya Allah ya. Jadi ini wajib bagi semua muslim, bagi semua orang yang beriman kepada Allah, wajib baginya berpuasa. Terus untuk santri-santri ustadz yang masih kecil-kecil bagaimana ya? Nah, yang boleh berlatih ya nak. Misalnya belajar puasanya sampai zuhur, terus besoknya dicoba untuk sampai asar. Ya perlahan-lahan gitu ya, boleh, silakan. Terus apalagi keutamaannya? Nah, ketika bulan Ramadan tiba, ya, pintu surga dibuka, Masya Allah, dan pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Sebagaimana dari dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, ya, dan pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Maksudnya apa? Nah, di sini Al-Qadiyat menjelaskan, ya, bahwa makna dibukakannya pintu surga adalah memudahkan berbagai hal. Jadi di bulan Ramadan, atas izin Allah, atas pertolongan Allah, ya, hamba-hamba Allah melakukan ketaatan itu mudah. Ya, berbeda dengan di bulan-bulan yang lainnya. Allah berikan kemudahan. Masya Allah ya. Coba kalau misalnya santri-santri ustadz mungkin pernah melihat ya Naya. Kalau di bulan hari-hari biasanya kalau ke masjid subuh-subuh itu biasanya sab salat di dalam masjid itu nggak banyak. Tapi kalau misalnya di bulan Ramadan tuh banyak. Masya Allah ya. Dan biasanya bulan Ramadan itu banyak makanan, banyak orang-orang yang bersedekah, ya, berbagi takjil dan yang lainnya. Masya Allah ya. Dan selanjutnya adalah maksud dari pintu neraka ditutup. Di sini Al-Qadiyat rahimahullah menjelaskan adalah sedangkan ditutupnya pintu neraka dan terbelenggunya setan ini dikarenakan seorang mudah menjauhi maksiat, ya. Jadi mudah menjauhi maksiat. Terus apa yang harus kita waspadai? Salah satunya adalah hawa nafsu, ya. Minta pertolongan agar kepada Allah agar bisa menekan hawa nafsu kita. Karena pada dasarnya, ya, manusia itu inginnya ya makan terus, ya. Tapi karena keimanan, karena taat kepada Allah, maka dia berusaha untuk menahan laparnya, menahan hausnya. Masya Allah ya. Jadi yang pertama tadi bulan Ramadan adalah di mana diturunkannya Al-Quran pertama kali. Kedua adalah di mana pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup.
dan setan-setan dibelenggu. Dan bagi hamba-hamba Allah, atas izin Allah diberikan kemudahan dalam ketaatan insyaallah dan menjauhi kemaksiatan. Selanjutnya, di bulan Ramadan itu ada malam yang luar biasa. Ayo, santri-santri Ustadz, ada yang tahu nggak? Masya Allah ya, ada yang tahu ya. Malam apa? Lailatul Qadar, malam kemuliaan ya, sebagaimana di dalam surat Al-Qadar. Ayo, siapa yang hafal? Coba dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri min alfi syahr. Ya, 3 ayat itu ya. Jadi sesungguhnya, artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Ya. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 3. Masya Allah ya nak, coba kita hitung 1000 bulan. Ya. Bukan bulan purnama maksudnya. 1000 bulan. Kita dalam sebulan itu ada 4 minggu atau 5 minggu. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Ya. Dalam 10 tahun itu hanya 120 bulan. Tapi ini bayangin, 1000 bulan. Kira-kira berapa tahun itu? Masya Allah. Misalnya santri-santri Ustadz ada yang berinfak dan tepat atas izin Allah di malam itu, di malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar, maka infaknya itu sebanding dengan 1000 bulan. Jadi selama 1000 bulan itu, nah 1000 bulan itu kurang lebihnya adalah 83 tahun lebih. Ya, Masya Allah ya. Baik. Nah, kenapa? Karena umat Muhammad Rasulullah SAW usianya tidak panjang-panjang. Ya nak, usia kita tuh jarang, yang sekarang tuh udah jarang. Yang 100 tahun lebih itu udah jarang. Kalau umat-umat terdahulu usianya panjang-panjang. Dan santri-santri Ustadz mungkin tahu, contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu usianya 900 tahun lebih. Bayangin, amalnya sudah berapa banyak. Nah, dengan kasih sayang Allah, Allah berikan kemudahan, Allah berikan momen, ya, yaitu satu malam yang dimana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi jangan sampai tertinggal nih. Dan biasanya malam ini ada di 10 hari terakhir, ya. Jadi ketika 10 hari terakhir di Ramadan itu jangan lemah. Ya, jangan turun semangatnya, jangan sholatnya semakin maju, tapi harus lebih semangat, ya, raih kemuliaan itu. Selanjutnya apa lagi? Nah, bulan Ramadan itu banyak waktu yang dimana doa-doa dikabulkan. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nari fi syahri Ramadhan wa inna likulli muslim da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan. Berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, mudahkanlah hamba dalam menghafal Quran, ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, lembutkanlah hati hamba, ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kesabaran. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah hamba yang taat kepada umi dan abinya. Berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, mudahkanlah dalam belajar, ya. Dan waktu ini sangat diijabah. Banyak baca berdoa, ya. Selanjutnya apa lagi? Ya. Di sini ada, nah, Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, ya. Man sama Ramadan. Nah, ini sering kita dengar nih, ya.
man sama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah ya, begitu banyak yang kemuliaan di bulan Ramadan ini. Nah, seperti di sini dikatakan ya, perkataan salaf Abu Bakar bin Maryam rahimahullah berkata, jika tiba bulan Ramadan bersemangatlah untuk bersedekah ya. Jadi jangan ragu untuk bersedekah, karena di bulan tersebut lebih berlipat pahalanya seperti seorang sedekah di jalan Allah ya. Zikirnya pun lebih afdal ya, zikirnya, tasbihnya, zikir pagi maupun petang, silahkan ya nak. Terus ada juga yang diperkataan salaf An-Nakhai rahimahullah mengatakan puasa sehari di bulan Ramadan lebih afdal di puasa hari lainnya. Masya Allah. Dan sholat, pahala satu rakaat sholat di bulan Ramadan lebih baik dari di bulan lainnya. Masya Allah. Nah, itu tadi ya, berapa poin penting keutamaan. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, diturunkannya Al-Quran, permulaan Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian ditutup ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Terus kemudian ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Terus apa lagi? Yaitu doa yang dikabulkan ya. Kemudian diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini hanya beberapa keutamaan yang Ustaz jelaskan. Masih banyak lagi keutamaan yang Allah berikan di bulan Ramadan yang tidak bisa Ustaz sampaikan seluruhnya ya. Jadi nanti tugasnya adalah mencatat poin-poinnya saja. Ada berapa poin ya? Ada berapa poin ya? Tadi poin-poin keutamaan di bulan Ramadan ya, nanti dikirimkan ke gurunya ya untuk tugasnya. Dan masih banyak kemuliaan. Nah, terus apa? Seperti di awal Ustaz sampaikan, kita harus bersuka cita, bergembira, berbahagia ya. Dengan cara apa? Dengan cara yang memang diajarkan Rasulullah SAW. Para sahabat itu ketika bulan Ramadan begitu senang ya, bukan hanya sehari 2 hari, tapi 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah mempersiapkannya ya. Berbeda dengan kita ya, kita mengetahui bulan Ramadan itu kalau misalnya sudah banyak iklan, iklan sirup, kue-kue, sarung-sarung, nah baru kita mengetahui kalau bulan Ramadan datang ya. Kalau para sahabat itu 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah bersiap. Nah, kita sekarang masih ada waktu, tetap semangat ya nak ya. Nah, jangan sampai kegembiraan itu dilakukan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Tidak bermanfaat, misalnya berteriak-teriak di jalan ya, atau misalnya menyalakan petasan, ini tidak bermanfaat. Atau misalnya menonton TV begadang sampai malam, ini bukan hal yang memang diajarkan para salafus saleh. Hindari hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Terus apalagi ada satu nasihat dari Ustadz, jangan sampai ketika bulan Ramadan itu aktivitasnya dikurangi, harus lebih semangat ya. Jangan sampai Ustadz waktu kecil ada teman-teman Ustadz yang kalau puasa itu mereka tidur dari mulai badak subuh tidur, bangun jam 2 siang, mulai main sampai dia tengah malam begadang gitu terus. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Yang dihabiskan dengan tidur ya. Habis tidur, bangun, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Ya, tidak seperti itu. Banyakkan aktivitas, banyak murojaah, banyak khatamkan Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah. Ya nak ya? Santai-santai siap? Insya Allah ya? Masya Allah. Demikian untuk kajian materi iman pada hari ini ya. Yang bisa Ustadz sampaikan. Nah, semoga santri-santri Ustadz bisa lebih semangat lagi ya ketika menyikapi
bulan Ramadan, ya. Nah, ya. Tadi untuk sebagai absennya adalah, oh ya, untuk absennya nih, ada satu absen ya. Untuk absennya nanti di grup Ustadz ada pertanyaan, ya. Sebutkan 3 ya poin keutamaan Ramadan. Ya, bebas mau yang mana. Tadi ya 3 saja di grupnya, itu menjadi absen di grup kelasnya. Masya Allah ya. Nah, itu yang bisa Ustadz sampaikan ya. Semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan ini, dan semoga Allah bimbing, Allah berikan taufik agar kita bisa lebih maksimal dalam menjalani berbagai amal soleh di bulan Ramadan ya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, demikian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf ya Naya, jika ada tutur kata yang kurang berkenan ya, dan jika ada hal-hal yang tidak berdasarkan ilmu, semoga Allah mengampuni dosa-dosa Ustadz ya, dan karena kebenaran milik Allah Azza wa Jalla, dan Ustadz hanya memohon ampun kepada Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.